Di sini Bapak akan menjelaskan pembelajaran renang gaya bebas untuk kelas 11 disusun oleh saya sendiri, Nabil Zuatillah, SPD. Pertama, ada pembahasan mengenai gaya bebas. Gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Nah, kedua belah lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh, sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Gaya bebas sendiri merupakan gaya berenang yang paling cepat dibandingkan gaya-gaya yang lainnya. Nah, di sini ada pembahasan gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Sebenarnya bukan hanya dada saja, tapi seluruh tubuh menghadap ke permukaan air. Maksud ke permukaan air di sini, posisi tubuh menghadapnya ke dasar kolam, sedikit berbeda dengan gaya punggung. Nah, sebenarnya untuk gaya bebas dan gaya punggung sendiri banyak kesamaan. Namun yang membedakan itu tadi dari posisi tubuh. Jika gaya bebas menghadapnya ke dasar kolam, sedangkan untuk gaya punggung menghadapnya ke atas permukaan air. Nah, terus ada pembahasan juga, gaya bebas adalah gaya berenang yang paling cepat dibandingkan gaya-gaya yang lainnya. Maksudnya di sini, gaya bebas merupakan gaya dasar dalam berenang kan gaya berenang dalam berenang itu ada 4 gaya. Nah, gaya bebas ini menjadi gaya yang paling mendasar untuk nantinya mempelajari gaya-gaya yang lainnya. Jadi, gaya bebas ini merupakan gaya tahap awal dalam berenang. Maka dari itu gaya bebas merupakan gaya yang paling cepat dibandingkan gaya-gaya yang lainnya. Dan juga dari gerak-geraknya juga untuk gaya bebas lebih mudah. Namun yang menjadi perhatian yang sangat perlu diperhatikan di gaya bebas ini untuk para pemula yang perlu diperhatikan yaitu dari koordinasi antara tangan, pernapasan, dan juga kaki. Nah, itu menjadi perhatian khusus dan juga perlu banyak dipelajari dan juga adanya belajar praktik langsung untuk gaya bebas ini sebelum nantinya memudahkan berenang atau belajar gaya-gaya yang lebih sulit. Untuk teknik di sini ada teknik tangan, ada teknik kaki dan juga pernapasan. Nah, ketiga teknik ini merupakan gerak koordinasi yang harus dipahami dan juga bisa dikuasai oleh kalian, oleh para murid. Karena dengan koordinasi tangan, kaki, dan juga pernapasan ini sangat mempengaruhi kestabilan tubuh kalian, keseimbangan tubuh kalian. Nah, untuk teknik tangan sendiri, ada pull, push, recovery, entry. Untuk pull yaitu gerakan menarik ketika posisi tangan berada di atas telinga dan juga lurus. Nah, yang dinamakan dengan gerakan pull yaitu menarik ke arah dada. Ini pull namanya. Untuk push mendekati daerah pinggang itu disebut dengan push atau mendorong. Dan recovery ketika tangan berada di atas permukaan air. Ini disebutnya recovery atau pemulihan. Setelah itu, yang gerakan selanjutnya, teknik selanjutnya itu entry. Untuk entry, gerakan masuk kembali ke dalam air. Tapi dengan catatan ketika tangan masuk kembali ke dalam air, tangannya itu tidak dicambukkan, tapi gerakannya itu menusuk ke air agar keseimbangan tubuh tetap terjaga gitu. Nah, untuk selanjutnya ada gerakan atau teknik di sini cukup mudah sebenarnya untuk gerakan kaki karena di sini kalian atau teman-teman hanya menggerakkan kaki ke atas dan ke bawah secara bergantian. Ketika kaki kanan
menggerakkannya ke bawah, maka kaki kiri menggerakkan ke atas, begitupun sebaliknya. Namun yang menjadi catatan di sini ketika ada pergerakan kaki dan gerakannya seperti ini, tidak. Nah, maka dari itulah posisi kaki harus lurus. Nah, ketika lurus, maka posisi tubuh juga akan lurus. Nah, ini akan menjaga keseimbangan, kestabilan kalian saat melakukan gaya bebas. Nah, ini. Jadi jangan gini, jangan ditepuk. Ini akan menghilangkan keseimbangan pun kestabilan posisi tubuh kalian. Dan akan menyulitkan juga gerakan gaya bebas pada kalian. Nah, untuk selanjutnya ada gerakan pernapasan. Untuk gerakan pernapasan juga cukup mudah. Ini kalian hanya tinggal memilih kalian mampunya untuk mengambil napas itu mau di arah kanan atau di arah kiri. Itu tergantung kemampuan kalian maunya atau gimana ya. Enaknya di arah yang mana, yang di kiri apa kanan. Yang penting jangan di depan. Kalau di depan nanti kecipratan masuk ke hidung dan itu bisa menimbulkan kalian panik sehingga nanti akhirnya tenggelam. Nah, untuk teknik pernapasan sendiri seperti ini, teman-teman. Saat mengambil napas, jangan pada saat teknik pull. Jangan, karena di sini hidung yang digunakan untuk mengambil napas dengan tangan berdekatan. Ini akan menimbulkan nantinya terciprat hidung oleh air. Nanti air masuk ke dalam hidung dan mengakibatkan kalian panik. Nah, jadi pada saat pengambilan napas seperti ini, pull, push, dibarengi dengan pengambilan napas ke atas. Pas recovery kalian masuk lagi. Pas recovery kalian mengambil napas, pas entry masuk lagi ke air. Seperti itu. Nah, dalam pengambilan napas juga ini sangat perlu diperhatikan. Jangan sampai jika hidung kalian terciprat air atau kemasukan air, mengakibatkan kalian panik dan pada akhirnya mengakibatkan kalian tenggelam. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Nah, dalam penjelasan ini sebenarnya untuk teknik tangan, kaki, dan juga pernapasan, jika dijelaskan memang terdengar mudah. Tapi ketika dalam pelaksanaan, ketiga teknik ini perlu adanya kombinasi dan koordinasi yang benar dan tepat untuk menyempurnakan gerakan gaya bebas yang dilakukan. Oke, di sini ada video juga Bapak akan tampilkan agar kalian lebih dapat mudah untuk memahaminya. Oke, sejauh ini ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu tidak? Nah, izin bertanya, Pak. ya bagaimana? Ini Bapak sudah menampilkan video, udah ada belum ya? Belum, Pak, belum ada. Stop share dulu. Oke, kita share screen lagi. Nah, sudah ada ya? Ya, gimana tadi siapa yang mau berdiskusi? Ya, sudah ada, Pak. Bagaimana? Belum. Coba Cahya di off cam dulu, lalu dipersilahkan untuk berbicara.
Siap, videonya sudah ada, Pak. Ya, dilanjut ya, Max. Ini untuk teknik tangan. Nah, di sini ada pull. Ini yang dinamakan pull. Selanjutnya push, recovery, entry. Pull, push, recovery, entry. Pull, push, recovery, entry. Pull, push, recovery, entry. Pull, push, recovery, entry. Nah, itu gerakannya seperti itu. Lihat, perlu diperhatikan posisi tangan berada di atas telinga. Ini untuk menjaga kestabilan dan juga menjaga agar teknik pernapasan kalian sempurna. Nah, untuk selanjutnya ada teknik gerakan kaki. Nah, untuk gerakan kaki di sini kalian tinggal mencambukan kaki ke permukaan, ke atas dan ke bawah secara bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Perlu diperhatikan juga di sini lutut tidak boleh ditekuk. Jika lutut kalian ditekuk, maka ini akan menghilangkan kestabilan dan juga keseimbangan tubuh kalian. Nah, ketika kaki ditekuk, maka posisi tubuh akan ke atas seperti ini. Kepala ada di atas permukaan, sedangkan kaki ada di dasar kolam. Seperti itu. Untuk selanjutnya, teknik pengambilan napas. Perhatikan ya. Nah, pull. Ini belum mengambil napas. Nah, pas pull, push, pas push, kalian langsung mengambil napas di antara push dan recovery. Pengambilan napas. Nah, mengambil napas, masuk lagi ke dasar kolam. Setelah itu, untuk membuang napas kalian di dalam air. Nah, pull, push, mengambil napas, recovery, entry. Pull, push, recovery, entry. Jadi ini tergantung kalian enaknya mengambil napas di arah mana dan juga pada saat berapa kali gerakan. Misalkan 2 kali gerakan, pull, push, recovery, entry, baru kalian mengambil napas. Atau 1 kali, itu tergantung.